Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali dan mari kita kajian kita. Sebelum kita mulai, mari kita mengirimkan salatul Fatihah kepada mu'alif, kepada para guru-guru kita dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Yang sakit mudah-mudahan sembuh, yang sembuh kemudian juga dijaga kesehatannya. Al-Hadiniyah Mira. Berde germet. Tahu. Pate muter. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Mari kita lihat di materi yang sudah kita tampilkan. Mungkin sudah kelihatan ya. Kecepatan. Saya geser sedikit. Kelihatan ya. Jadi adabul istinja. Kita hari ini membahas mengenai adabul istinja wa qada'il hajati. Etika-etika buang air dan buang hajat. Memenuhi hajat. Ini juga salah satu daripada etika yang diajarkan oleh agama Islam dan tidak dipunyai oleh agama-agama lain. Makanya termasuk yang unik dari agama Islam yang ketika orang non-muslim melihat itu adalah etika buang air. Ini kok sampai diatur oleh Islam. Jadi ini termasuk kelebihan daripada agama kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fi daraini amin. Adapun istinja'i adapun etika-etika istinja dan qada'il hajat. Gunaka adabun yutlabu minal muslim an yura'iha indal qiyami bi qada'i hajatihi wastinja'i. Ada beberapa etika yang dituntut dari seorang muslim untuk menjaganya ketika
melakukan qadaul hajat atau melakukan membuang hajat. Begitu juga ketika setelah itu, yaitu membersihkan diri dari kotoran. Bahya awalan nomor satu adalah mayata'alaku bil makanil ladzi yaqdi fihi hajatahu. Yang pertama ini etika yang terkait dengan tempat di mana dia membuang hajatnya. Wa innahu yastanibu at-taqawwul wa taghawwud fi tariqin nas. Yang pertama adalah menghindari buang air di jalan atau tempat yang dilewati oleh manusia. Awil makanil ladzi yajlisuna fihi, atau tempat-tempat yang biasanya dipakai untuk duduk-duduk orang. Tempat untuk nongkrong, untuk itu jangan digunakan untuk membuang hajat. Karena palima fihi minal adza lahum. Karena itu bisa menyakiti mereka, mengganggu mereka, baunya ataupun yang lainnya. Rawa Muslimun wa ghairuhu, meriwayatkan hadis Imam Muslim dan lainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anaini. Rasulullah bersabda, jauhilah dua orang yang dilaknat. Qalu wa mal la'anani. Para sahabat bertanya, dua orang yang dilaknat itu siapa wahai Rasulullah? Qala alladzi tatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhilli. Yaitu orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat mereka berteduh. Maksudnya berteduh itu biasanya kan di bawah pohon, itu juga seperti itu. Al-la'ana ini, al-amrainil jalibainil al-la'na, yaitu dua perkara yang bisa mendatangkan laknat. Laknat itu doa buruk. Jadi dalam Islam itu ada doa baik, ada doa buruk. Biasanya kalau dalam bahasa Arab tuh pakai, kalau doa baik itu pakai la, pakai ta'alluq di huruf lam. Ya da'u lahu, itu doa baik. Tapi kalau doa buruk itu ya da'una alaihi, pakai ala. Itu dalam bahasa Arab. Makanya kalau berdoa yang baik itu ya da'u lahu, doa yang baik. Makanya Rasulullah pernah ditanyai sama seorang sahabat, ya Rasulullah, kenapa tidak engkau laknat itu orang-orang musyrik? Limada ud'ul alal musyrikin, kata sahabat. Ya Rasulullah, doalah Allah. Allah itu artinya doa buruk kepada orang musyrik. Itu orang-orang musyrik didoakan buruk aja Rasulullah. Tapi Rasulullah enggak menjawab, enggak mengabulkan, malah bilang apa? Mabu itu lainan, atau artinya seperti itu. Aku tidak diutus untuk menjadi orang yang melaknat, tetapi aku diutus untuk menjadi orang yang menebarkan kasih sayang. Jadi ini juga laknat, ini maksudnya doa buruk. Makanya termasuk orang yang berhak untuk didoakan buruk itu orang yang buang air di tempat tadi jalan manusia atau tempat yang dipakai untuk berteduh. Terus yang kedua itulah sakbun fil ardi au jidarun au nahwi. Sakbun itu artinya lobang di dalam bumi, di atas bumi, atau di tembok dan sejenisnya. Lima qad yuntij anhu min adza, karena itu bisa menghasilkan atau menyebabkan orang itu terganggu atau merasa tidak enak. Faqad yakunu fihi hayawanun dorun ka aqrab aw hayya. Terkadang dalam lubang tersebut ada hewan yang membahayakan, sehingga kalau Anda buang air di tempat yang seperti itu kan membahayakan. Ada misalkan kalajengking atau ular, akrab. Faya khruju alaihi wa yu'tihi. Lalu
hewan tadi keluar kemudian menyakiti orang yang buang air tadi. Wa qad yakunu fihi hayawanun dhaifun fayata'adda. Dan terkadang juga di dalamnya ada hewan kecil seperti semut mungkin ya, atau hewan-hewan lain yang gara-gara Anda buang air di lubang tadi itu sehingga hewan tadi itu terdolimi, tersakiti. Ada juga yang mengatakan, riwayat itu mengatakan bahwa kadang-kadang lubang itu juga ditempati jin. Ya, tempat hewan makhluk halus itu yang kadang-kadang kalau Anda buang air sembarangan, makanya dilarang buang air di lubang. Kalau orang Jawa bilangnya leng. Leng itu lubang yang ada hewannya di dalamnya, atau di tempat bumi, pecahan-pecahan bumi itu juga tidak boleh. Rawa Abu Dawud an Abdullah bin Sarjis qala. Ada hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Sarjis oleh Abu Dawud. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhri. Bahwa Rasulullah melarang untuk untuk dikencingi lubang di bumi itu. Kemudian tahta syajarati al-musmirati, di bawah pohon yang berbuah. Sianatan lit samari an nitalawuti inda wuku'i. Untuk menjaga agar buah yang jatuh tadi tidak terkotori oleh kotoran ketika kita buang air di bawahnya. Sawaun kana makulan, baik itu sesuatu yang dimakan atau maksudnya buah-buahan yang bisa dimakan, atau muntafa'an bihi, atau tidak bisa dimakan tapi bermanfaat. Ada buah yang bisa dimakan, ya mungkin apel dan lain-lain. Kalau yang manfaat tapi tidak bisa dimakan, misalkan buah-buah itu digunakan untuk aromanya atau untuk untuk keperluan tertentu, kebersihan dan lain. Adalah untuk afihi an-nafsu, supaya tidak menjadi tidak menjadi dijauhi ada perasaan jijik. Makanya misalkan ada buah yang jatuh ternyata di dekat situ ada kotoran, itu kan otomatis orang menjadi jijik untuk memakannya. Kemudian juga yang dilarang untuk buang air itu adalah al-ma'ur raqid, air yang tidak mengalir, juga dilarang untuk kencing. Lima yantiju min taqazzuzin nafsi minhu, karena menyebabkan perasaan itu menjadi jijik. Ingka nakafiron la tughayyirun najasa. Kalau itu airnya banyak dan tidak berubah. Soalnya di kolam ternyata Anda mau mandi ada melihat kotoran, itu kan menyebabkan Anda menjadi jijik untuk tidak mandi. Wamin itu artihi ingkanat anajasatu taghayyiruhu, dan dari menyia-nyiakannya apabila najis tadi itu merubah air. Jadi kalau airnya sampai berubah gara-gara di situ dibuangkan air, kan akhirnya menjadikan tidak bisa digunakan. Karena dunal kulataini, atau air tadi kurang dari 2 kula. Pernah kita bahas, yaitu sekitar kurang dari 200 liter. Rawa Muslimun wa ghairu, meriwayatkan Imam Muslim dan lain-lain yang lain, an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu anhu annahu naha ayyubala fil ma'ir raqid. Beliau melarang agar air yang tidak mengalir itu tidak dikencing. Kolam. Wa taghawwutu akbahu wa ula binahi. Para ulama mengatakan bahwa taghawwut, buang air besar di air yang tidak mengalir itu dianggap lebih menjijikkan, lebih parah sehingga lebih dilarang. Walaupun nahi ini bukan nahi haram menurut sebagian ulama, wan nahyu lil karohati. Jadi nahi ini, larangan ini adalah untuk makruh. Ada nahi tahrim, ada nahi karoha. Sama-sama dilarang tapi ada larangan. Bedanya apa? Kalau nahi karoha itu
dilarang, tapi kalau Anda terpaksa melakukannya itu tidak sampai dosa. Ya tetap mengganggu orang, tapi dosanya nggak sampai diharamkan. Kemudian juga ada nahi yang litahrim, ini yang diharamkan betul, tidak boleh dilakukan. Dosa kalau dilakukan. Wa naqala Imam Nawawi annahu litahrim. Ya. Jadi Imam Nawawi menukil riwayat bahwa itu apa namanya? Litahrim. Sanian ma ta'alaku bidukhul ila qadil hajar. Kemudian etika yang kedua adalah etika yang terkait dengan bagaimana tata caranya kita masuk ke tempat buang hajat. Ma ta'alaku bidukhul masuk ila qadil hajati untuk mendatangi hajat wal khuruj minhu dan keluar. Ini termasuk keistimewaan agama Islam itu sampai cara masuk WC, cara keluar WC diatur. Jadi ada aturan agama, tidak serta-merta hanya memenuhi kebutuhan, enggak, tapi ada aturan. Wa yustahabbu liqadil hajati ayyuqaddima rijlahul yusra inda dukhul. Maka disunahkan bagi orang yang masuk ke dalam WC untuk mendahulukan kaki. Ini juga termasuk yang luar biasa dari agama kita. Itu dari dulu sudah sekian 1000 sekian ratus tahun itu sudah mempunyai konsep kiri kanan. Kalau orang-orang ahli pesolok kan baru-baru akhir aja menemukan ada otak kiri, otak kanan. Tapi kita orang Islam sudah lama berbicara mengenai konsep kiri dan kanan. Jadi mendahulukan, mana ada agama yang lain tuh pedulikan makan harus menggunakan tangan kanan dan kemudian buang apa ketika kita cebok atau membersihkan diri atau memegang hal-hal yang kotor itu menggunakan tangan kiri. Tapi agama kita ada. Nah, ini itu juga ada kaitannya dengan akidah juga. Nanti di hari kiamat itu juga ketika hari pengadilan itu orang-orang Islam, orang-orang yang baik itu dia akan menerima buku catatan kehidupannya atau rapor kehidupannya itu dengan tangan kanan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan. Dan orang-orang yang tidak baik ya, tidak beriman dengan baik itu menerimanya dengan tangan kiri. Makanya ini pendidikan kanan kiri ini terus dilaksanakan oleh agama kita. Jadi makan menggunakan kanan, tangan kanan, minum menggunakan tangan kanan. Berbuat baik mendahulukan yang kanan, memakai sandal mendahulukan yang kanan, melepas sandal mendahulukan yang kiri. Ini kan luar biasa. Dapat dimarjul inda dukuli ketika masuk wayum nahu dan mendahulukan kaki kanannya indal khuruji annahu al-yaqu bi amakinil qadari wan najsi. Karena tempat buang hajat tadi itu lebih cocok untuk membuang atau untuk menjadi tempat kotoran dan najis. Wala yahmilu dzikrullah ta'ala wa mithlahu kullu ismin mu'adzam. Kemudian tidak membawa zikir Allah. Ini juga oleh para ulama juga termasuk di antaranya ada tulisan-tulisan Arab dilarang dibawa ke kamar ke WC. Nama Allah juga. Makanya bagi ibu-ibu atau perempuan itu jangan memakai kalung yang ada tulisannya Allah atau Muhammad. Jadi agama kita tidak seperti agama lain yang menjadikan kalung itu simbol agama, salib dan lain-lain. Kalau agama kita tidak perlu. Bahkan Allah tidak perlu Anda gantung di leher Anda tulisan Allah itu. Tapi tulisan Allah di hati Anda, di hati sini bukan di leher yang Anda gantung. Karena itu ketika Anda masuk kamar mandi itu ada dosa. Kalau ada tulisannya atau masuk WC maksudnya ya. Ada tulisannya Allah, ada tulisannya Muhammad. Jadi itu. Oleh karena itu kalau membawa
tulisan yang ada Arabnya bagaimana, ada Qurannya, ditaruh di luar. Ditaruh di luar. Jadi dititipkan. Kalau di tempat-tempat di negara Arab itu ada tempat menitipkan Quran dan lain-lainnya supaya nggak dibawa ke bawah, ke dalamnya. Bagaimana dengan HP? Nah ini HP kan kadang-kadang kalau menghilangkan tulisan Arab ada, sekarang kan banyak HP yang ada Qurannya. Itu bagaimana? Ya dimatikan. Ya. Bukan hanya di close ya. Sebaiknya dimatikan kalau buang hajat. Apalagi ada HP yang yang kalau dipanggil itu keluarnya adzan. Itu bahaya kalau dibawa ke kamar mandi. Anda buang air sebentar terus ada suara adzan, itu orang. Itu kalau ada suara adzan di dalam WC gimana? Jadi tidak menghormati agama kita. Ya. Makanya pastikan kalau masuk kamar mandi WC itu dimatikan. Ya, bukan hanya di close ya, bukan hanya di close programnya, tapi di switch off. Dimatikan supaya tadi itu menghindari kalau terbuka ada suara adzan dan suara lain-lain. Karena masih banyak orang yang kadang-kadang menggunakan nada panggilnya tuh ngaji, sholawat dan lain-lain. Itu dihindari. Apakah tidak berarti tidak boleh berzikir di dalam kamar mandi? Boleh. Tapi zikirnya di dalam hati. Ya, jadi ulama fikih mengatakan bahwa ada dua kondisi di mana orang itu zikirnya harus di hati. Yaitu yang pertama itu ketika di kamar mandi, di WC, itu zikirnya harus di dalam hati, bukan di lisan. Yang kedua ketika sedang berhubungan suami istri, itu juga menurut para fuqaha, dua kondisi itu zikirnya harus di dalam hati. Zikirnya harus di dalam hati. Ini juga kama istahabu lahu ayyaqula al-azkar wal adiyat allati thabatat an Rasulillah. Disunahkan membaca doa dan zikir, tapi ini sebelum masuk ya. Qabla dukhulil khala'i, sebelum masuk WC. Ba'dal khuruji, dan setelah keluar minhu dari WC. Fayaqulu qabla dukhul, lalu dia berkata ketika sebelum masuk WC, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doanya orang masuk WC. Bismillah, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini juga biasanya banyak yang lupa, kecuali orang-orang yang betul-betul sudah membiasakan. Makanya dalam agama Islam itu perlu melatih diri untuk membiasakan perkara baik. Ya, jadi membaca doa gini itu kalau nggak biasa ya lupa. Apalagi udah tergesa-gesa ya udah lupa semuanya. Jadi makanya oleh karena itu ini artinya juga apa? Artinya juga kalau buang air itu jangan nunggu istilahnya kebelet ya. Jangan nunggu sampai sudah nggak tertahan. Jadi terasa dikit segera ke WC. Supaya apa? Supaya ada momen untuk berdoa. Ini coba kalau Anda sudah nggak tahan, nggak ada doa lagi. Jadi seperti itu. Karena itu ajaran doanya artinya apa? Ya jangan tergesa-gesa. Ya. Karena orang berdoa mana mungkin bisa tergesa-gesa. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ini juga mengandung satu rahasia yang luar biasa. Rahasia. Kenapa sih? Ketika orang itu ke kamar mandi malah disuruh Disuruh meminta perlindungan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ini banyak para ahli mengatakan bahwa memang di situ tuh tempatnya setan, tempatnya jin dan lain-lain itu di tempat itu. Makanya kenapa kita disuruh menjaga kebersihan di tempat itu, karena itu tempat kotor dan tempatnya jin. Dan banyak pikiran-pikiran kotor di situ. Jadi khubus itu setan laki-laki, kalau khaba'ith setan perempuan. Kemudian ba'dal khuruji. Jadi ketika masuk meminta perlindungan kepada Allah dari setan tadi. Nah ini juga mungkin di selain tempat itu banyak setan, tempat yang biasanya dihuni setan, juga banyak pikiran-pikiran setan yang sering muncul di ketika orang sedang itu. Makanya yang ba'dal khuruji, ketika keluar yaqulu ghufranak, membaca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afini, alhamdulillahilladzi azhaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatahu wa dafa'a anni adzahu.
Ini doanya panjang, tapi biasanya yang doa pendek cukup ghufranak. Itu biasanya untuk diperpendek. Atau kalau pendek seperti ini, kalau mau panjang seperti ini. Ghufranaka, ya Allah aku minta pelindung, minta ampunan. Aku memuji segala puji bagimu yang telah menghilangkan dariku semua penyakit dan memberikan aku ampunan. Jadi ini ketika kita buang air itu ada satu pesan yang harus kita ingat bahwa manusia itu harus membuang kotoran. Dan manusia selalu membawa kotoran. Ini yang harus kita pahami juga. Jangan hanya buang air ya buang air, tapi dengan doa itu kan artinya ada pendidikan. Ada pesan yang diajarkan oleh agama kita. Ya, bahwa manusia kamu semua itu mesti bawa kotoran. Manusia mesti hatinya ada yang kotor, otaknya kotor. Makanya harus dibuang. Dan membuang itu harus setiap hari. Bahkan dia bisa sehari lebih dari 1 kali. Buang. Kalau minta ampunan kepada Allah. Tidak hanya kotor tapi juga minta ampunan kepada, karena yang bisa membersihkan kita sejatinya itu ya Allah. Ya, yang menjadikan kita baik itu ya Allah. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu, ya Allah. Segala puji bagimu yang telah memberi anugerah kepada kami rasa kenikmatan. Jadi itu kenikmatan. Orang yang nggak bisa buang air itu ya sakit sekali. Makanya di sini ada disuruh ingat kepada Allah untuk menyampaikan pujian, syukur. Wa qafiyaku wa talu. Sudah kita buang kotorannya, sudah kita nikmati kebebasan kita. Tetapi kita masih masih ditetapkan di dalam diri kita kekuatan kita. Itu kan makanan kan. Makanan yang Anda makan itu sudah dibuang, sudah diambil intisarinya. Tinggal ampasnya, tinggal kekuatan dibuang. Tetapi kekuatan, vitaminnya, kalorinya sudah kita serap di dalam diri kita. Baca Pak Ani adahu dan kita buang dan menolak, dan yang telah mengusir dari kita penyakitnya. Jadi ada penyakit. Itu adalah doa ketika kita buang air. Lalu mayata'alaku bil jihadi, yang terkait dengan bagaimana kita menghadap. Ini juga diatur, itu hebatnya agama kita. Mengatur sampai arahnya Anda buang air itu menghadap kemana. Itu diatur. Yahrumu ala qadil hajati ayastaqbilal qiblata wa yastaqbiruha. Haram bagi orang yang buang air untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Jadi kalau di Indonesia ya menghadap barat atau menghadap timur, itu hukumnya haram. Ini menurut qaul yang kuat. Kalau orang di Madinah menghadap selatan dan menghadap ke utara. Karena Madinah itu kalau kiblatnya di arah selatan. Ingkana fil fadoi. Tapi itu tidak di semua kondisi, tapi ketika dia buang air di tempat yang terbuka. Wala satiro, tidak ada penutup, murtafi. Wala satiro, dan tidak ada tempat yang naik ya, yang menutupi dia, yasturu auratahu, yang menutupi auratnya. Halaqadoi hajati, dia membuang hajat. Wa kadzalika in kana fi bina'in ghairi mu'attin li qadai hajat. Begitu juga ketika dia di dalam bangunan, tapi bangunan itu tidak disiapkan untuk buang hajat. Bangunan-bangunan lain yang tidak disiapkan untuk itu juga tidak dilarang untuk menghadap dan memungkuri kiblat. Walam tatahaqqaq syurutus satiril madhkurat, dan tidak terpenuhi syarat-syarat untuk menutupi tempat tadi. Kemudian wa yustaratu alla yab'uda anhu as-satiru aktsara min salati adru'in bidru'in ada. Kemudian kalau ada satirnya itu tidak lebih jauh jaraknya dari orang yang buang hajat tadi, dari 3 dhira'. 1 dhira' itu segini nih. Dari siku ke ujung jari itu 1 dhira'. Jadi harus jangan di dalam tembok, tapi temboknya jauh 10 meter lah, itu tidak berlaku lagi satir.
harus di maksimum 3 biro atau 1,5 meter lah gambarnya. Nah, kan di situ au ma yusawi mi'atan wa khamsina sentimetrin takriban. 1,5 meter 150 cm. Fa in kana bina'u mu'addan li qadril hajati jazal istiqbal wal istiqbar. Tapi kalau memang bangunan tadi disiapkan untuk qadril hajah, untuk membuang hajat seperti WC, nah itu tidak masalah. Tapi walaupun begitu, itu disunahkan untuk tetap tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Oleh karena itu, Anda kalau bangun rumah, itu tolong diperhatikan WC-nya. Menghadap kemana? Itu diperhatikan. Supaya, ya ini tadi, memang menghadap kiblat itu luar biasa. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan bahwa orang Islam itu sebaiknya dalam kondisi apapun menghadap kiblat. Yang baik. Anda duduk, Anda ngobrol, Anda makan, Anda apapun usahakan menghadap kiblat. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Karena arah yang paling baik bagi orang Islam itu ya kiblat. Supaya hatinya terus menghadap ke Ka'bah. Jadi jangan asal duduk. Jadi pilihlah. Kalau Anda duduk satu tempat di restoran atau di mana, kebanyakan kan nggak peduli. Tapi coba. Jadi kembali ke ajaran kita tadi Ta'limul Muta'alim. Selalu menghadap ke kiblat. Karena kalau kita sudah menghadap kiblat, walaupun mungkin lisan kita sudah lupa nggak zikir, hati kita lupa nggak zikir, tapi paling nggak badan kita itu masih zikir, masih menghadap kepada arah kiblat. Itu agama kita. Ya, agama kita itu menganjurkan. Makanya apalagi kalau baca Quran, sholat, zikir, itu yang baik menghadap kiblat. Rawal Bukhari meriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim an Nabi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol Rasulullah bersabda idza ataitumul ghaita, ketika kamu mendatangi tempat buang air, fala tastakbiru, maka janganlah kamu menghadap al-qiblata, kiblat, wala tastadbiruha, dan janganlah kamu memungkurinya, dibaulin dengan kencing au ghaitin, atau buang air besar. Walakin syarriqu au gharibu, tapi timur dan menghadaplah ke barat. Ini hadis ini konteksnya di Madinah. Jangan menggunakan konteks lafalnya atau teksnya. Teksnya mengatakan menghadap timur atau menghadap ke barat. Ini karena Rasulullah tinggal di Madinah. Jadi di Madinah itu arah timur, arah barat itulah yang artinya tidak menghadap kiblat. Wa khussa dzalika bis-shara, dikhususkan aturan itu di tempat yang terbuka. Wa ma fi ma'na halan, dan apa yang ada di dalam arti sholat tadi, minal amkin, nanti dari tempat beberapa tempat alati la satirofiyah, yang tidak ada satir di situ. Wa dalil taksisi, adapun dalilnya mengkhususkan itu marwah Bukhari, apa itu Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma, dan selain keduanya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala irtaqaitu fawqa dhuhri baiti Hafsah li ba'di hajati. Aku naik beberapa di atas rumahnya Hafsah untuk buang hajat. Fara'a itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku lihat Nabi mustaqbilal kiblat, memungkuri kiblat. Mustaqbil Syam, menghadap ke Syam. Fahumila, saya naik dari rumah ke rumahnya Rasulullah itu buang hajat menghadap ke Syam. Tapi ini maksudnya apa? Kalau ada sini bertentangan dengan yang pertama tadi, hadis ini berarti maksudnya di dalam bangunan. Fahumila, maka ditakwili atau diberi makna al awal apa hadis yang pertama tadi. Alal makan al ghairil mu'ad, al makan ghairil mu'ad li qadril hajat. Untuk tempat yang tidak disiapkan untuk buang hajat. Kama fi makna minal amakin allati la satirofiyah, dan di tempat-tempat yang tidak ada satirnya. Wa hum yasani, dan arti dan hadis yang kedua itu diartikan alal makan ilmu mu'ad di wa ma fi makna, untuk tempat yang sudah disiapkan untuk qadril hajat, dan apa yang sesuai dengan aku. Jam'an bainal adilah, untuk menggabung dua adilah. Ini fenomena dalam fikih itu kadang-kadang ada dua hadis yang kontradiksi. Ini kalau orang nggak tahu fikih, nggak tahu fikih, ya nggak paham. Jadi tadi kan gitu, ada hadis yang mengatakan jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Lalu ada hadis kedua diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini,
beliau melihat Rasulullah itu buang air menghadap kiblat, menghadap Syam dan membelakangi kiblat. Ini bagaimana? Nah, ini para ulama mengatakan ini mesti ada kondisi tertentu yang menyebabkan Rasulullah melakukan itu. Lalu dicarilah beberapa riwayat lain, akhirnya mereka menggabungkan dua hadis tadi dan mengatakan hadis yang pertama itu di tempat yang terbuka sehingga beliau melarang. Hadis yang kedua itu di tempat yang tertutup. Kemudian yang pertama itu perintah. Terus yang kedua ini pekerjaan. Biasanya kalau pekerjaan itu ada kondisi tertentu. Ya macam-macam kemungkinannya, bisa juga karena tadi itu karena kondisi yang yang di dalam bangunan, atau mungkin juga karena kondisi yang yang pengecualian juga bisa juga. Pengecualian juga bisa. Lalu kita lanjutkan. Kemudian Wama yata'allaqu bi halil qadil hajat. Yang keempat ini terkait dengan sikap orang yang buang air. Sikap orang yang buang air gimana sikapnya? Tingkah lakunya bagaimana? Ini an ya'tamida ala yasarihi wa yansiba yumna. Jadi dia itu duduk di atas kaki kirinya dan kaki kanannya didirikan. Ini tentunya di tempat yang jongkok ya, bukan yang duduk di WC yang jongkok. Kemudian wala yang turu ila sama'i wala ila farjihi. Dimakruhkan melihat ke langit atau juga melihat kepada alat kelaminnya. Ini dalam agama kita tuh melihat alat kelamin itu makruh. Di ajaran agama kita walaupun nggak sampai haram. Makanya kenapa Sayyidina Ali itu disebut karamallahu wajhah? Mudah-mudahan Allah memuliakan mukanya. Itu konon kisahnya tuh beliau tuh sama sekali nggak pernah melihat kelaminnya. Jadi kelaminnya sendiri nggak pernah lihat. Saking menjaga mukanya, makanya mukanya itu dianggap sebagai muka yang mulia, yang bersih. Wala ilama yakhruju minhu, tidak dimakruhkan untuk melihat apa yang keluar darinya. Li'annahu la yaliqu bihali, karena itu tidak cocok dengan tingkahnya. Jadi jangan dilihat itu. Wa yukrahu al-qadi al-hajjata al-kalam wa ghairuhu asna qadri. Dimakruhkan ngomong, bicara, nyanyi itu sering ada yang di kamar mandi malah berteriak-teriak nyanyi. Itu dimakruhkan. Rawa Muslimun wa ghairuhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fa sallama alaihi falam yarud alaihi. Diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar bahwa satu hari Rasulullah buang hajat atau buang air kencing, lalu ada orang memberi salam. Beliau tidak menjawab. Padahal menjawab salam kan wajib. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak boleh ngomong. Wara Abu Dawud wa ruhu an-Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya yaqul, aku melihat Rasulullah berkata, la yakhruj ar-rajulani yadribanil qa'id kasifaini an awratihima yatahaddatsan fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala dzalik. Jadi janganlah orang itu masuk kamar mandi berdua lalu membuka auratnya lalu ngomong-ngomong ngobrol. Fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala dzalik. Sesungguhnya Allah itu marah kepada orang yang di kamar mandi itu ngobrol dengan temannya.
Wa yuqassu alal kalami ghairuhu kal akli wa syurbi wal aqd. Kemudian disamakan dengan ngomong itu juga makan, minum, dan berbuat yang lain. Makanya tidak boleh menggunakan, tidak dimakruhkan untuk bawa makanan, bawa minuman ke kamar mandi. Ya udah fokus saja ke situ. Kemudian yang nomor 5 itu khomisan al-istinja'u bil yasan. Jadi cebok atau istinja tadi menggunakan tangan kiri. Yastamilu al-qadil hajati. Orang yang qadil hajat menggunakan shimalah bitantibil mahal bil ma'i wa bil hajari wa nafi, menggunakan tangan kirinya untuk membersihkan tempat itu dengan air atau dengan batu. Karena hal al-yaqub bidzalika, karena tangan kiri itu yang lebih cocok. Wa yukrabu ayastamila yadhul yumna lihada, dimakruhkan menggunakan tangan kanannya. Kama yukrahu lahu ayyamussa biyadaqarah. Begitu juga dimakruhkan menyentuh alat kelaminnya dengan tangan kanan. Jadi kalau menyentuh alat kelamin itu tangan kiri. Itu etikanya. Wa ini taca ayam sika az-zakara li tanbibi bil hajari wa nafi minal jamidat amsakal jamidat yadil duna ayu harika. Kalau sampai dia memerlukan untuk memegangi alat kelaminnya, kemudian dia menggunakan alat untuk tadi istinja tadi, maka dia memegangi media istinja tadi dengan tangan kanannya. Paham sekali kalau yusra faharoga li tanbibil mahal. Lalu dia gerakkan badannya untuk bisa mengenai tadi itu alat media untuk istinja tadi. Rawa al-Bukhari an Abi Qatadah. Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wala yastanji bi yaminihi. Kalau kamu itu pipis, kencing, maka jangan pegangi zakar kamu, alat kelamin kamu dengan tangan kanannya. Dan janganlah dia itu istinja membersihkannya dengan tangan kanannya juga. Ini larangan. Larangan ini ada, kalau ada larangan dalam kitab hadis itu ada ulama yang mengatakan itu adalah haram. Demikian saya kira pengajian pada sore hari ini. Nanti at-taharatu minal hadasi kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada yang tanya ya, ditulis di tempat chat juga bisa, supaya langsung kita bisa jawab.